Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Malam Misteri. Untuk cerita kali ini, ada sebuah kisah yang sangat menarik sekali. Sebuah cerita dengan judul Perempuan licik berkedok agama. Nur Lutfiyah, seorang wanita berusia 34 tahun. Dia ini anak seorang kiai yang sangat dihormati dan sangat disegani di wilayahnya, di mana ayahnya ini mempunyai banyak murid yang sangat setia dan sangat menghormati ayahnya ini. Ayahnya Nur ini selain seorang kiai, dia ini juga seorang pendiri yayasan majelis yang cukup terkenal di daerah Sukabumi, Tangerang. Murid-murid dari sang ayahnya ini sangat patuh kepada ayahnya Nur. Semua kata-kata atau semua perintah dari ayahnya Nur ini oleh murid-muridnya dianggap sebagai sebuah ibadah atau jihad yang dibalas dengan surga. Namun ternyata kepatuhan murid-murid ayahnya ini banyak disalahgunakan oleh Nur untuk memperkaya dirinya sendiri, untuk kepentingan pribadinya. Apalagi Nur ini juga mempunyai sifat yang agak lebay dan cari perhatian, di mana dia sering pura-pura atau berakting kesurupan untuk mengelabui murid-murid ayahnya. Di tahun 2019, Nur ini menikah dengan seorang pria yang juga merupakan murid dari sang ayah. Pria ini bernama Ruhiman atau panggilannya Maman, jadi kita sebut saja Maman. Maman ini merupakan murid yang sangat patuh kepada ayahnya Nur. Maman dan Nur ini menikah siri. Dan di tahun 2019 inilah ayahnya Nur meninggal dunia. Dan apa yang kita bahas ke depan ini ada kaitannya dengan nama besar dari bapaknya Nur ini. Nama besar dari seorang kiai yang cukup disegani di Sukabumi, Tangerang. Nur ini bekerja di sebuah kantor perusahaan swasta yang bekerja di bidang logistik dan berkantor di wilayah Kelapa Gading, Jakarta Utara. Tepatnya di Ruko Royal Kelapa Gading, Sakhwer. Di sini Nur ini bekerja sebagai admin perusahaannya, di mana dia bertugas menghandle semua pajak perusahaan. Nur ini sangat dipercaya oleh bosnya yang bernama Bapak Sugianto. Ya mungkin karena Nur ini sudah bekerja begitu lama di perusahaan ini, tepatnya sejak tahun 2012. Jadi Nur diserai kepercayaan untuk mengelola keuangan yang sangat besar. Selain itu, Nur ini sebenarnya sudah dianggap keluarga sendiri oleh Bapak Sugianto ini. Intinya Bapak Sugianto ini memperlakukan Nur itu dengan sangat baik sekali. Namun ternyata kebaikan Bapak Sugianto ini benar-benar dibalas oleh sebaliknya oleh Nur. Di tahun 2020, Nur dan Pak Sugianto ini terlibat perselisihan. Di mana hal ini dimulai dari Pak Sugianto ketika mendapat surat teguran dari kantor pajak karena menunggak pajak selama beberapa tahun. Padahal Pak Sugianto ini setiap tahun dia itu selalu membayar pajak dengan tertib. Namun Pak Sugianto ini memang tidak langsung membayar ke kantor pajak. Dia mempercayakan kepada Nur untuk mengelola keuangan pajaknya itu. Setiap tahun Pak Sugianto ini mentransfer uang kepada Nur untuk membayarkan pajak perusahaan. Tapi ternyata oleh Nur, uang-uang pajak selama beberapa tahun itu dia gelapkan dan total mencapai 1,8 miliar. Melihat peristiwa ini, Pak Sugianto sebenarnya ingin melaporkan Nur ini ke polisi. Karena Nur ini sudah dianggap keluarganya sendiri, maka dia berusaha menyelesaikan masalah ini dengan cara kekeluargaan. Sebenarnya Pak Sugianto ini sudah ingin memecat Nur, namun jika Nur nanti dipecat, maka dia akan lepas tangan masalah ini. Padahal uangnya tidak sedikit, 1,8 miliar.
Maka dari itu Pak Sugianto tidak memecat Nur dan tetap membiarkan Nur itu bekerja di perusahaannya sambil berusaha melunasi hutangnya. Namun ternyata niat baik Pak Sugianto ini disalahgunakan oleh Nur. Nur ini memfitnah Pak Sugianto itu di depan suaminya. Nur berkata kepada suaminya, si Maman itu tadi, kalau dia itu sering dibentak-bentak dan dimarahi oleh Pak Sugianto. Bahkan dia mengatakan kalau Pak Sugianto itu ingin mengajaknya selingkuh dan sering melakukan pelecehan kepada dirinya. Tentu saja sebagai seorang suami, apalagi suaminya Nur ini atau Maman ini merupakan murid yang sangat patuh kepada ayahnya Nur. Dia benar-benar sangat marah, apalagi ditambah acting Nur yang pura-pura kesurupan dan dia pura-pura dirasuki oleh arwah ayahnya. Dia mengatakan seolah-olah ayahnya itu menyuruh Maman untuk membunuh Pak Sugianto. Tentu saja sebagai seorang murid yang sangat menghormati gurunya, Maman ini langsung patuh dan percaya dengan acting Nur yang berpura-pura kesurupan oleh arwah ayahnya itu tadi. Akhirnya Maman bersama 4 orang kawannya merencanakan untuk membunuh Pak Sugianto. Keesokan harinya, Maman dan Nur mengajak 4 orang kawannya untuk bertemu di salah satu hotel di Sukabumi. Keempat orang kawannya ini bernama Dedi, Rosidi, Sahrul, dan Bahren. Keempat orang ini juga merupakan murid yang setia dan sangat patuh kepada ayah Nur. Bahkan di hotel itu juga Nur pun berakting seolah dia itu kesurupan. Dia pura-pura kesurupan dirasuki arwah ayahnya dan Nur memerintahkan kepada keempat temannya Maman ini untuk segera membunuh Pak Sugianto. Mereka akhirnya menjalankan aksinya. Namun di percobaan pembunuhan pertama ini mereka gagal, di mana mereka masih ragu-ragu dan belum mempunyai nyali. Intinya mereka masih ketakutan dengan aksi mereka. Akhirnya mereka meminta bantuan temannya yang mempunyai senjata api ilegal. Di mana temannya yang punya senjata api ilegal ini bernama Diki. Diki masih berada di luar kota. Nah, Diki ini juga merupakan salah satu murid yang sangat patuh sekali. Muridnya almarhum ayahnya Nur. Dia juga murid yang sangat patuh, cuman dia itu sedang berada di luar kota. Nah, akhirnya mereka menghubungi Diki untuk meminta bantuannya untuk membantu mereka mengeksekusi Pak Sugianto. Singkat cerita, Diki pun akhirnya datang dan Maman segera menjelaskan duduk perkara permasalahannya. Ya, intinya Maman itu bercerita kalau istrinya yang tidak lain adalah anak dari guru besar mereka itu sudah dilecehkan oleh Pak Sugianto. Dan Maman pun juga bercerita kalau Nurul itu sering kesurupan arwah ayahnya dan memerintahkan mereka untuk menghabisi Pak Sugianto. Dan Diki karena dia merasa sebagai murid yang harus membalas budi almarhum gurunya, dia pun langsung menyanggupi perintah dari Maman untuk mengeksekusi Bapak Sugianto. Mereka pun kembali menyusun rencana. Mereka sudah mempersiapkan semuanya, mulai dari sepeda motor dengan plat nomor palsu, dan juga mempersiapkan jaket ojol untuk Sahrul, di mana di sini nanti Sahrul berperan sebagai driver ojol dan Diki ini sang eksekutor, di mana dia berperan sebagai orang yang menggunakan jasa ojol. Nah, tepat pada pukul 11.45, Nura ini melalui teleponnya, dia memberikan aba-aba kalau saat ini biasanya Bapak Sugianto akan beristirahat keluar dari kantor. Dan tepat sekali, tepat jam 12, Pak Sugianto ini keluar dari kantornya untuk makan siang. Diki pun tidak menyanyikan kesempatan itu.
Dia pun berjalan mendekati Bapak Sugianto. Tepat ketika jaraknya sudah 1 meter dari Bapak Sugianto, Diki pun langsung menembakkan senjata apinya sampai 5 kali tembakan. 5 peluru langsung menembus tubuh Bapak Sugianto. Seketika itu juga suasana di perkantorannya itu langsung geger. Sahrul dan Diki langsung melarikan diri. Bapak Sugianto langsung dilarikan ke rumah sakit. Namun belum sampai di rumah sakit, ternyata beliau sudah meninggal karena kehabisan banyak darah. Di TKP, polisi langsung menyelidiki semua hal yang bisa dijadikan petunjuk. Semua orang ditanyai, termasuk Nurul. Dan seperti biasa, sifat lebay dan sifat overactingnya Nur ini mulai tampak. Dan itu justru memancing kecurigaan para polisi. Ya intinya Nur ingin menghilangkan jejak supaya polisi tidak curiga kalau dia yang menjadi dalam pembunuhan ini. Cuman karena lebay dan overacting, dia itu menjadi bodoh. Dia berpura-pura kesurupan seolah-olah yang membunuh dan mengatakan kalau yang membunuh Pak Sugianto ini pesaing bisnisnya. Untuk saat itu, para polisi pura-pura percaya dengan akting Nur ini. Padahal dari awal dia berakting kesurupan itu, polisi sudah curiga. Polisi mulai menyelidiki latar belakang Nur ini. Dan dari hasil penyelidikan, polisi menemukan fakta kalau Nur ini pernah mempunyai kasus penggelapan uang pajak di perusahaannya Pak Sugianto ini. Dan dia masih menanggung hutang 1,8 miliar. Dari hasil penyelidikan ini, polisi menyimpulkan kemungkinan besar Nur ingin lepas dari hutang itu dengan cara membunuh Pak Sugianto. Akhirnya Nur pun diinterogasi di kantor polisi. Seperti biasa, polisi melakukan pertanyaan yang sama, tapi ternyata Nur ini jawabannya selalu berubah-ubah. Dari situ polisi langsung menetapkan Nur sebagai tersangka. Dan seperti biasa, kebohongan itu tidak akan bisa bertahan kalau diinterogasi oleh penyidik yang profesional. Akhirnya Nur pun mengaku kalau dia yang menjadi otak pembunuhan Bapak Sugianto. Dia juga mengaku kalau dia dibantu oleh suami sirinya dan kawan-kawannya yang juga murid dari ayahnya itu. Singkat cerita, suami sirinya Nur dan kelima orang kawannya itu berhasil ditangkap oleh polisi. Setelah mereka semua ditangkap dan menjalani proses pengadilan, akhirnya suaminya Nur ini terus Diki dan kawan-kawannya itu baru tahu kalau mereka itu ternyata dibohongi Nur, diperalat. Kalau Nur itu pura-pura kesurupan, ayahnya Nur itu menyuruh untuk membunuh Bapak Sugianto, itu ternyata semuanya bohong. Mereka itu semuanya ya akhirnya menyesal. Padahal ini sebenarnya orang-orang yang baik, orang-orang yang taat beragama. Namun karena kefanatikan yang berlebihan dan disalahgunakan oleh orang yang licik, akhirnya mereka menjadi penjahat. Penjahat tanpa mereka sadari. Karena dalam keyakinan mereka itu sedang menjalankan perintah orang yang dekat dengan Tuhan, istilahnya seperti itu. Walaupun sebenarnya tidak ada agama yang memerintahkan umatnya untuk membunuh orang, itu nggak ada. Cuman ya karena oknum-oknum yang menyalahgunakan kefanatikan seseorang itulah akhirnya kejahatan ini bisa terjadi. Apalagi Diki sebagai sang eksekutor, dia sangat kaget sekali. Dia tidak menyangka kalau anak dari seseorang yang dia kagumi ini pernah membohongi dan memperalatnya untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. Akhirnya Diki sebagai sang eksekutor ini dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Dan Maman, suami sirinya Nur ini, dia dijatuhi hukuman 17 tahun penjara. Sahrul dijatuhi hukuman 14 tahun penjara, dan Rosidi dijatuhi hukuman 12 tahun penjara. Dan Dedi yang sebenarnya tidak begitu berperan dalam eksekusi pembunuhan ini, namun karena dia ikut merencanakan, ikut
kesana kemari dan mengetahui rencana mereka. Akhirnya Dedi pun dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Dan Nur Lutfiah sebagai otak pembunuhan dijatuhi hukuman mati. Sebuah pelajaran yang sangat berharga, di mana secinta apapun kita pada seseorang, sekagum apapun kita pada seseorang, sefanatik apapun kita pada seseorang, hendaknya akal sehat kita itu harus selalu kita pakai. Nah, mungkin cukup sampai di sini ya teman-teman. Semoga saja apa yang saya ceritakan di video kali ini teman-teman bisa mendapatkan hikmahnya. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.